Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti Pusat dari sini ke makam Al-Idrus. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Taman-taman nanti waktu surga. jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan Kalau ada masalah, datang saja ke kuburan Habib ini. Berziarah ke kuburan Habib ini. kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana menurut Pak? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan Luar biasa. 70 hajat. 70 hajat, teman-teman. Luar biasa doktrin mereka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mainsyah Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita singkirkan dulu pembahasan kita tentang masalah Kumaila dan Ade Armando. Mereka berdua ini sudah jelas, dan netizen pun juga sudah tahu bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang tidak waras. Dalam istilah lain, mereka berdua ini adalah orang liberal dan orang ateisme. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa Kumaila ini adalah orang dalam gangguan jiwa, teman-teman, atau juga disebut dengan depresi mayor. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi doktrin-doktrin perhabiban, dunia habib, dunia halu, teman-teman. Mereka seenaknya membuat doktrin yang tidak pernah diajarkan di dalam agama kita Islam. Katanya, ngelap berkah ke kuburan dari golongan mereka bisa mengabulkan 70 hajat kita. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Alhamdulillahirabbil alamin, barokah. Semoga doa-doa diijabah ya Allah, Gusti Allah. Mau mudah dengan ngalap berkah, tetapi hisab di akhirat akan susah. Krisis tauhid di negeriku tercinta, walaupun mereka sudah bersyahadat dan mengakui ada pencipta yaitu Allah Ta'ala, namun perilakunya menjerumuskan kepada kesyirikan. Konon dipercaya, siapa yang bisa menyatukan tangan kanan dan kirinya di belakang punggung dari batu tersebut, maka hajatnya akan terkabul. Dan mereka katakan, semua ini dengan izin Allah. Ya, iblis juga menyesatkan manusia dengan izin Allah. Beginilah perilaku seorang yang tak memahami hakikat tauhid, hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, namun syirik dalam hal meminta. Ini adalah fenomena yang ada di negara kita, teman-teman. Masyarakat kita masih percaya kepada hal-hal seperti ini. Percaya kepada hal-hal khurafat. Tentu saja ini kebanyakan dari golongan seberang. Jadi kebanyakan, teman-teman, ajaran-ajaran seperti ini dibawa oleh oknum-oknum dari golongan Bani Ba'lawi. Orang-orang imigran Yaman yang mengaku sebagai Habib, yang mengaku sebagai zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ajarannya sangat jauh sekali bertentangan dengan ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti di dalam video ini contohnya, teman-teman. Mereka dari golongan Bani Ba'lawi ini menyatakan bahwa jika ingin dikabulkan 70 hajat, maka ziarahlah ke makam para leluhur mereka dari golongan Bani Ba'lawi. Oke, coba kita simak lagi, teman-teman, videonya. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti Pusat dari sini ke Al-Idrus. makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Jalan menuju makam tersebut, teman-teman, antara makam yang satu dengan yang makam yang lainnya, itu adalah taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kuburan kami bisa menyelesaikan semua permasalahan.
Subhanallah, ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, teman-teman. Pantas saja di negara kita ini banyak makam-makam palsu, kuburan-kuburan palsu yang dikeramatkan atas nama makam para habaib, teman-teman. Padahal itu adalah makam palsu dan sudah banyak terbukti dan dibongkar oleh masyarakat. Bagaimana mullah? Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. 70 hajat, teman-teman. Luar biasa dongeng dari orang-orang seperti ini. Jangankan berdoa kepada makam para habaib ini, teman-teman. Berdoa kepada makam Nabi kita saja tidak boleh. Coba teman-teman lihat di Madinah sana. Pernahkah teman-teman menyaksikan orang-orang berdoa di hadapan kuburan Nabi? Kalau ada yang melakukan seperti ini, pasti akan langsung diusir oleh para askar yang menjaga makam Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita seperti ini, teman-teman. Seperti video ini contohnya, sahabat Kusuma. Dialog seorang santri yang berasal dari Indonesia. Seorang santri, mungkin ini adalah santrinya para habaib yang ada di negeri Yaman sana, teman-teman. Berdialog dengan seorang syekh dari Madinah, teman-teman. Ketika syekh ini berjumpa dengan santri ini yang sedang menziarahi kuburan para habaib, teman-teman. Mari kita simak dialognya. هنا عند القبر نعم ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني تبرك في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا Mungkin اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ Jadi santri ini, sahabat Kusuma, menjelaskan kepada syekh ini, dengan membaca Al-Quran di kuburan para wali, di kuburan para habaib, maka akan mendapatkan ilmu, teman-teman. Jadi syekh ini bertanya kepada santri ini, dari mana kamu mendapatkan ilmu ini? Apakah dari Indonesia atau dari Yaman? هنا في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبه. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. Subhanallah. Inilah contohnya, sahabat Kusuma. Kalau sudah termakan doktrin dari golongan para habaib ini, teman-teman. Kalau sudah termakan doktrin-doktrin kisah-kisah khurafat. Santri ini meyakini, teman-teman, dengan membaca Al-Quran di kuburan jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran di masjid. Dengan membaca Al-Quran di kuburan para habaib ini, dia meyakini akan mendapatkan ilmu. Subhanallah, ilmu apa yang dia dapatkan? هنا تحسن ظنك أكثر. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ Nah, jadi teman-teman, ada di situ kita saksikan video tumpukan batu, teman-teman. Batu ini adalah batu yang berasal dari kuburan Habib itu, teman-teman. Jadi ada keyakinan yang tersebar ataupun yang diajarkan oleh golongan Bani Ba'lawi ini, kalau meletakkan batu yang berada di kuburan Habib tadi, dipindahkan ke sini, teman-teman, maka hajatnya akan terkabul. Subhanallah, ini bukanlah salah satu bentuk tabaruk, tapi ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, teman-teman. ما وضع الله. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني.
untuk meminta hajat. Jadi, apa manfaatnya? Syekh ini bertanya, apa manfaatnya meletakkan batu dari kuburan Habib tadi dan dipindahkan ke sana? Santri ini menyatakan adalah untuk mendapatkan hajat dengan meletakkan batu. Subhanallah. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ Ya, syirik. ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. Bahkan saking parahnya sahabatku semua, di negeri Yaman sana ada juga keyakinan, kepercayaan dari orang-orang sana, teman-teman, yang juga diajarkan kepada sebagian orang-orang yang berada di Indonesia, bahwa ada satu tiang keramat, teman-teman, bisa berbicara. Tiang yang ada di dalam masjid ini bisa berbicara. Bahkan dikatakan, teman-teman, tiang ini adalah tiang yang sangat alim. Bisa membenarkan bacaan Al-Quran orang yang salah dalam membacanya. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Subhanallah. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ada orang yang sedang sholat, membaca Al-Quran, lalu bacaannya salah. Ditegur oleh tiang ini, teman-teman. Jadi tiang ini membenarkan bacaan yang salah oleh orang yang sedang sholat tadi. Subhanallah. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar tuh begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan, lalu diukir di sini tulisan hadis sariyah allati raddad alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah. Subhanallah. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Jangankan manusianya, teman-teman, jangankan para habaibnya, tiangnya saja alim, teman-teman, di negeri Tarim ini. Jangankan manusianya, jangan kita berbicara dulu tentang para habaib, teman-teman. Tiangnya saja alim, apalagi manusianya, apalagi para habaibnya. Luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini, ada lagi sebenarnya di Masjid Bafadol. Ada lagi. Juga ada yang begini. Marhaba, marhaba. Saya juga pernah mereaksi, teman-teman, video yang ada di kota Tarim ini, negerinya para habaib ini, teman-teman. Kalau ingin hamil, perempuan-perempuan yang belum hamil, yang sudah menikah tapi juga masih belum punya anak, cukup dipegang saja salah satu tiang yang ada di masjid, salah satu masjid yang ada di kota Tarim, teman-teman. Maka akan dikabulkan oleh Allah, akan hamil. Subhanallah, khurafat mereka ini sudah mendarah daging dan sekarang sedang disebarkan di negara kita Indonesia. Bahaya kisah khurafat seperti ini, teman-teman. Yang pastinya ini bukanlah ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.